Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arpan Pareja dari kelas Informatika D dengan NIM 21030100114. Di sini saya akan menjelaskan tentang Discovery Learning tentang struktur sistem pakar. Model Discovery Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan proses menemukan pengetahuan secara mandiri oleh mahasiswa. Model ini diperkenalkan oleh Jerome Brenner yang berpendapat bahwa belajar akan lebih bermakna jika mahasiswa aktif membangun sendiri pemahamannya, bukan sekedar menerima informasi dari dosen. Dalam konteks materi struktur sistem pakar, pendekatan ini sangat cocok karena mahasiswa tidak hanya menghafal komponen, tetapi juga memahami bagaimana sistem tersebut bekerja seperti seorang ahli. Tahap yang pertama ada stimulation, pemberian rangsangan. Pembelajaran dimulai dengan memberikan rangsangannya berupa fenomena nyata. Dosen dapat mengajukan pertanyaan seperti bagaimana sebuah aplikasi bisa memberikan diagnosis penyakit seperti dokter. Dari pertanyaan tersebut, mahasiswa mulai menyadari bahwa komputer dapat berpikir atau setidaknya meniru cara berpikir manusia. Rasa ingin tahu ini menjadi pintu masuk untuk memahami sistem pakar. Pada tahap ini, siswa belum diberi teori tetapi diarahkan untuk tertarik dan penasaran. Tahap yang kedua, problem statement, identifikasi masalah. Setelah muncul rasa ingin tahu, mahasiswa mulai merumuskan masalah. Mereka mungkin akan bertanya, bagaimana komputer mengambil keputusan, apa saja bagian yang ada dalam sistem pakar, dari mana sistem mendapatkan pengetahuan. Proses ini penting karena mahasiswa mulai berpikir kritis dan membangun arah pembelajaran sendiri. Mahasiswa hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu memperjelas pertanyaan. Tahap yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Tahap ini mahasiswa mencari berbagai informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah mereka buat. Mereka bisa menggunakan buku, artikel, atau sumber digital. Dari proses pencarian ini, mahasiswa akan menemukan bahwa sistem pakar memiliki beberapa komponen utama seperti yang pertama, knowledge base, yaitu tempat penyimpanan pengetahuan berupa fakta dan aturan. Yang kedua, ada inference engine, yaitu bagian yang melakukan proses penalaran. Yang ketiga, ada working memory yang menyimpan data sementara selama proses berjalan. Yang keempat, ada user interface sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Yang keempat, ada explanation facility yang menjelaskan alasan keputusan. Yang terakhir, ada knowledge acquisition yang berfungsi mengumpulkan pengetahuan dari pakar. Namun pada tahap ini, mahasiswa belum tentu memahami hubungan antar komponen secara utuh. Tahap yang keempat, ada data processing, pengolahan data. Setelah data terkumpul, mahasiswa mulai mengolah informasi tersebut. Mereka mencoba memahami bagaimana setiap komponen saling berhubungan. Misalnya, mahasiswa akan menemukan bahwa ketika pengguna memasukkan data melalui antarmuka, data tersebut disimpan dalam working memory. Kemudian inference engine akan mencocokkan data tersebut dengan aturan yang ada di knowledge base data untuk menghasilkan keputusan. Di tahap ini, pemahaman mulai terbentuk. Mahasiswa tidak hanya tahu nama komponen tersebut, tetapi juga memahami alur kerja sistem pakar. Tahap kelima,
Tahap kelima ada verifikasi pembuktian. Selanjutnya, mahasiswa membandingkan hasil pemahamannya dengan konsep yang benar. Mereka bisa berdiskusi dengan dosen atau membandingkan dengan sumber terpercaya. Misalnya seperti semua komponen sudah lengkap, fungsi masing-masing komponen sudah tepat, alur proses sistem bakar sudah sesuai. Jika terdapat kesalahan, mahasiswa akan memperbaikinya. Proses ini memperkuat pemahaman mereka. Tahap ke-6 ada generalization, menarik kesimpulan. Pada tahap akhir, mahasiswa menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran. Mereka akan memahami bahwa sistem pakar adalah sistem yang tersusun dari beberapa komponen yang saling terintegrasi. Knowledge base berperan sebagai sumber pengetahuan, sementara inference engine bertindak sebagai pengambil keputusan. Komponen lainnya mendukung proses agar sistem dapat berjalan dengan baik dan berinteraksi dengan pengguna. Kesimpulan ini bukanlah hasil hafalan, tetapi hasil proses berpikir dan penemuan sendiri. Penutup, melalui discovery learning, pembelajaran tentang struktur sistem pakar menjadi lebih bermakna. Mahasiswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga memahami bagaimana sistem tersebut bekerja secara logis. Pendekatan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah, yang sangat penting dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.